Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan cacah. Apa itu penjumlahan bilangan cacah? Ini penjumlahan bilangan cacah. Nah, yang pertama, pengenalan bilangan cacah. Dalam hal ini penjumlahan dapat dikaitkan dengan kehidupan di sekitar anak. Misalkan penggabungan objek yang biasa dijumpai oleh anak, bertambahnya anggota keluarga, dan lain-lain. Kata kunci yang bisa digunakan yaitu digabung, dikumpulkan, menjadi satu, dijadikan satu, diberi lagi, memberi lagi. Intinya tambah banyak. Kemudian kalau bentuk penjumlahan itu ada beberapa. Yang pertama, bilangan satu angka ditambah dengan bilangan satu angka yang hasilnya adalah bilangan satu angka. Misalnya 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Semuanya bilangan satu angka, baik pada bilangan yang dijumlahkan maupun pada bilangan sebagai hasilnya. Yang kedua, bilangan satu angka ditambah bilangan satu angka yang hasilnya bilangan dua angka. Yang ketiga, bilangan dua angka atau lebih ditambah bilangan satu angka atau lebih. Ini yang kemudian disebut sebagai penjumlahan multidigit. Kemudian media yang dapat digunakan itu bisa berupa objek langsung, benda konkret, ataupun gambar objek. Yang selanjutnya adalah potongan lidi atau stik es krim. Yang selanjutnya itu bisa menggunakan block-sticks atau potongan kertas. Baik, di sini ada contoh sederhana. Misalkan ini ya, Pak Hadi dan Bu Hadi menikah 20 tahun yang lalu. Mereka telah memiliki 3 orang anak. Berapa banyaknya anggota keluarga inti Pak Hadi sekarang? Nah, ini ketika menikah mereka hanya berdua. Kemudian 20 tahun kemudian punya 3 orang anak. Masalah ini dapat diselesaikan dengan operasi penjumlahan, yaitu operasi penjumlahan sederhana. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, dari 2 orang kemudian punya 3 orang anak. Ini keluarga intinya Pak Hadi ya. Kemudian di sini berarti awalnya ada 2 orang, lalu bertambah 3 orang anak, maka banyaknya anggota keluarga inti menjadi 5 orang anak seperti pada gambar di samping. Nah, ini penyelesaiannya adalah bisa ditulis 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian bentuk penjumlahan pada bilangan cacah itu yang pertama, penjumlahan bilangan satu angka dengan bilangan satu angka yang hasilnya satu angka. Nih, misalkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Untuk penjumlahan sederhana seperti ini bisa menggunakan bantuan benda konkret, jari tangan, gambar benda. Caranya bagaimana? Dengan mencacah banyaknya objek. Misalkan ada 2 kue, itu berarti nanti 2-nya dicacah ya, 1, 2, seperti itu. Kemudian penjumlahan bilangan satu angka dengan bilangan satu angka yang hasilnya bilangan 2 angka. Misalnya 7 ditambah 5, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, ini kan 7 itu satu angka, 1 digit, 8 1 digit. Ternyata ketika dijumlahkan hasilnya 15. 15 itu 2 digit. Nah, ini media yang digunakan bisa menggunakan jari tangan ataupun ditambah dengan jari kaki, stik es krim, potongan lidi, gambar objek. Penyelesaiannya bisa mencacah objek, atau kalau biasa yang digunakan istilah mencacah itu menghitung ya. Kemudian dilanjut dengan penggunaan nilai tempat. Di sini sekaligus nanti bisa dikenalkan penggunaan nilai tempat. Kemudian penjumlahan bilangan 2 angka atau lebih dengan bilangan 1 angka. Ini karena hanya 1 angka sebagai bilangan yang dijumlahkan, maka ini bisa dilakukan seperti ini ya. Misalkan 23 ditambah 5 itu kan bisa dihitung langsung ya. Nah, bisa juga dengan penjumlahan bersusun. Kalau menggunakan media, ini bisa menggunakan stik es krim, potongan lidi, block-sticks, ataupun mungkin gambar objek yang sudah di
kelompokkan. Setiap 10 itu diwadahi dalam satu wadah, atau kalau potongan lidi atau stik es krim itu setiap 10 itu diikat jadi satu ikat. Kemudian yang selanjutnya penjumlahan bilangan 2 angka atau lebih dengan bilangan 2 angka atau lebih. Misalnya ini 123 ditambah 36. 123 itu kan bilangan 3 angka ya, terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian 36 terdiri dari 2 angka, yaitu 3 pada tempat puluhan dan 6 pada tempat satuan. Nah, ini media yang dapat digunakan, stik es krim, potongan lidi, blok dins juga bisa. Penyelesaiannya ini yang paling efektif menggunakan penjumlahan bersusun. Untuk pembahasan selanjutnya ini akan saya uraikan di slide pembahasan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah penjumlahan sederhana. Penjumlahan sederhana ini ya, penjumlahan bilangan satu angka dengan bilangan satu angka, atau penjumlahan bilangan satu digit dengan bilangan satu digit. Contohnya di sini, Ani memetik buah melon di sawahnya. Ia memetik 1 biji, lalu memetik lagi 2 biji. Berapa banyak buah melon yang dipetik oleh Ani? Hal ini dapat diilustrasikan seperti ini. Yang pertama itu memetik 1 melon. Nah, 1 melon, kemudian di bawahnya dilambangkan dengan angka 1. Pemetikan yang kedua itu 2 melon. Nah, 2 melon dilambangkan dengan angka 2. Berapakah hasilnya? Berarti melon-melon tadi dikumpulkan sehingga ada di gambar yang ketiga ini ada 3 melon yang kemudian di bawahnya ditulis angka 3. Nah, ini berarti penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana caranya? Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan bantuan objek langsung, gambar objek maupun jari tangan. Kalau ini tadi adalah gambar objek ya. Hasilnya itu ada seperti ini prosesnya. 1 melon dapat diilustrasikan pada gambar pertama, 2 melon dapat digambarkan pada gambar kedua, kemudian hasilnya itu pada gambar ketiga. Selanjutnya dapat diberikan contoh lain dan perhitungan menggunakan jari. Nah, ini saya lanjutkan dulu penghitungan dengan menggunakan jari, masih tentang masalah melon ya. Kalau ini menggunakan gambar objek, untuk selanjutnya itu bisa ditingkatkan menggunakan bantuan jari, karena tidak selamanya kita bisa menyiapkan bahannya. Untuk pengenalan bisa menggunakan objek langsung maupun gambar. Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan sederhana menggunakan jari tangan. Oke, untuk masalah banyaknya melon dapat diselesaikan dengan bantuan jari tangan. Yang pertama, 1 melon diilustrasikan dengan satu jari ini ya. Kemudian 2 melon digambarkan dengan 2 jari. Oke, ketika digabungkan jadilah 3 jari di sini ya. 3 jari ini hasilnya adalah 3, sehingga langkah-langkahnya acungkan 1 jari, kemudian acungkan lagi 2 jari, gabungkan jari yang diacungkan, dihitung atau dicacah. Banyaknya hasil mencacah merupakan hasil penjumlahan 1 ditambah 2, yaitu 3. Ini 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya adalah penjumlahan bilangan 1 angka dengan bilangan 1 angka yang menghasilkan bilangan 2 angka. Nah, ini juga membutuhkan satu keterampilan lagi, karena ini sudah beda indikator dengan yang pertama tadi. Misalnya berapa? Nah, ini misalnya Ali memiliki 5 ekor kelinci. Ia membeli lagi 6 kelinci. Berapa banyaknya kelinci Ali sekarang? Nah, biasanya anak-anak kalau menggunakan jari itu mereka akan mengatakan, oh 5 tambah 6 itu jari saya tidak cukup Bu, gitu ya, tidak cukup Pak, gitu. Oke, kalau tidak cukup apa yang dilakukan? Nah, itu biasanya mereka akan menggunakan jari kaki. Ya, itu hal yang biasa dilakukan anak. Apakah boleh seperti itu? Pada langkah awal itu sebenarnya tidak apa-apa, karena mereka mencoba untuk mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapi dengan cara mereka. Tetapi untuk selanjutnya perlu dikenalkan cara yang lebih efektif ya. Oke. Yang pertama ini menggunakan gambar objek. Di sini ada 5 kelinci.
Kemudian ada lagi 6 kelinci. Nah, digabungkan. Nah, jadilah ini menjadi 11 kelinci. Oke, masalah seperti ini dapat diselesaikan menggunakan bantuan gambar atau stik es krim. 5 kelinci diilustrasikan gambar pertama, 6 kelinci digambarkan pada gambar kedua, hasilnya pada gambar ketiga. Oke, sehingga 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ini kalau ada objeknya bisa dihitung, bisa dengan gampang diidentifikasi. Nah, adakah cara yang lain? Ini jari tangan kita tidak cukup untuk membantu menyelesaikan masalah kelinci. Lalu bagaimana cara yang lain? Nah, ini ya, biasanya anak-anak menggunakan bantuan jari kaki seperti yang tadi sempat saya bahas. Tidak apa-apa karena itu salah satu cara yang bisa dicoba. Biarkan atau beri kesempatan jika anak mencoba untuk menyelesaikan menggunakan jari tangan dan jari kakinya. Tetapi nanti dilanjutkan, gunakan alat bantu berupa stik es krim untuk menyelesaikan masalah tersebut sekaligus mengenalkan nilai tempat. Nah, atau gunakan cara ini ya, karena tadi 5 dan 6, 5 tambah 6, ucapkan 5 di hati, lalu 6 di jari. Ya, 6 di jari, 5 di hati, 6 di jari. Lalu membilang urut dimulai dari 6, setelah 5 kan 6 ya, dan berhenti setelah 6 kali membilang. Jadi tadi kan 5 di hati, 6 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sehingga hasilnya adalah 11. Oke. Kemudian ini untuk materi selanjutnya adalah bagaimana dengan penjumlahan multidigit yang tidak hanya satu angka dengan satu angka tapi sudah banyak angka gitu ya. Nah, ini sebelum melanjutkan pembahasan perlu diingat lagi tentang nilai tempat suatu bilangan. Ini ya nilai tempat. Misalkan kalau ada 12 itu berarti ada 1 puluhan dan 2 satuan. Ini untuk 12 sama dengan 1 puluhan dan 2 satuan atau 10 ditambah 2. Kemudian misalkan lagi ini 130 berarti ada 1 ratusan dan 30-an atau 100 ditambah 30. Oke. Sekarang pengenalan penjumlahan multidigit. Penjumlahan bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Misalkan Ali memetik 35 buah rambutan, lalu ia memetik lagi 23 biji buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan yang dipetik Ali? Nah, ini ya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pilih model manipulatif yang sesuai, misalkan potongan lidi ya. Model manipulatif itu benda-benda yang bisa digunakan untuk mengilustrasikan apa yang sedang kita pelajari. Oke. Ambil 3 ikat potongan lidi dan 5 potongan lidi bijian, karena 35 ya, ada 3 ikat sama 5 bijian. Ini 35. Kemudian yang kedua kan 23, maka ambil 2 ikat potongan lidi dan 3 potongan lidi bijian. Nah, 2 ikat dan 3. Ini 23. Kemudian digabungkan. Ada berapa ini yang ikatan? Ternyata yang ikatan ada 5 ikat, bijiannya ada 8. Di sini dikumpulkan, digabungkan lidi-lidinya menjadi 5 ikatan dan 8 bijian. Hasilnya adalah 58. Kemudian nih, tadi kan penjumlahan atau pengenalannya dengan objek ya. Ini diulang lagi seperti ini, menggunakan objek diperoleh 58. Apakah harus selalu seperti ini ada gambarnya? Tentu ini menyulitkan kalau harus seperti ini. Ini hanyalah untuk pengenalan. Untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian menggunakan penjumlahan bersusun. Perlu dikenalkan dulu penjumlahan bersusun panjang ya, yaitu penjumlahan bersusun panjang itu seperti ini.
35 itu sama dengan 30-an dan 5 satuan. Kenapa? Karena itu yang ikatan kan ada 3, yang masing-masing isinya 10. Yang bijian ada 5. Oke, 30-an. Bagaimana kalau 23? 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Ditambahkan puluhan. Oke, ini ya, menjadi puluhannya ada 5, satuannya ada 8, sehingga 50-an ditambah 8 satuan sama dengan 58. Ini kalau cara panjang yang pertama. Cara panjang yang kedua, 35 sama dengan 30-an itu bisa disingkat menjadi 30 kemudian 5-nya ditambahkan. 35 sama dengan 30 ditambah 5. Kemudian 23 sama dengan 20 ditambah 3. Kemudian ditambahkan yang puluhan ditambahkan dengan puluhan, jadinya 50, yang satuan ditambahkan dengan satuan. 50 ditambah 8 sama dengan 58. Yang ketiga yaitu menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Kalau penjumlahan bersusun pendek bagaimana? Ditulis dulu 35. Kemudian 23 ditulis di bawahnya, di mana nanti puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan. Seperti ini. Kemudian dikasih ini ya, tanda penjumlahan di sini. Oke. Kemudian ditambahkan nanti yang satuan dengan satuan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian yang puluhan, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ditulis seperti ini. 58. Oke. Kemudian bagaimana kalau multidigit yang ratusan? Ini hingga nanti kepada penjumlahan bersusun ya endingnya. Oke. Ini yang pertama dengan menggunakan objek. Media yang digunakan kalau ratusan bisa menggunakan blokdin atau ini potongan kertas yang bentuknya seperti ini ya. Nah, misalkan ini 172. Nah, kalau ini ditambah dengan 261, berapa hasilnya? Nah, ini kan ratusannya ternyata ada ketika dikumpulkan ada 3 ya, berarti 300. Kemudian yang puluhan itu kan ada 7 yang sebelah kiri, yang kanan ada 6. Ketika digabungkan ternyata puluhannya itu ada 13. 13 berarti kan 10 puluhan dapat digantikan dengan 1 ratusan, sehingga nanti ada ratusannya tambah 1. Kalau tadi dikumpulkan jadi 3 ditambah 1 jadi 4, puluhannya masih ada 30, satuannya ada 3. Nah, ini digabungkan jadinya 433. Ini kalau menggunakan objek. Ini termasuk salah satu penalaran bagaimana penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau penjumlahan bersusun panjang? Ini 172 sama dengan 1 ratusan ditambah 70-an ditambah 2 satuan. 100, kemudian 261 sama dengan 2 ratusan ditambah 60-an dan 1 satuan. Ini ditambahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, diperolehlah ini ya, 3 satuan, 13 puluhan, dan 3 ratusan. Nah, kita perhatikan yang puluhan, 13 puluhan itu kan 13 itu yang 10 puluhan itu dapat diganti menjadi 1 ratusan, sehingga di sini ratusannya tambah 1, dari 3 ratusan jadi 4 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 3 satuan, hasilnya adalah 433. Dilanjutkan dengan cara bersusun panjang yang kedua, yaitu seperti ini. Nah, ditambahkan, diperolehlah di situ 300 ditambah 130 ditambah 3. Nah, karena di bagian ratusan itu 130, 100-nya yang 100 diikutkan di tempat ratusan, menjadi 300-nya menjadi 400, 130-nya menjadi 30 ya, menjadi 433. Oke, ini cara bersusun panjang. Yang terakhir yaitu cara bersusun pendek, yaitu ini penjumlahan bersusun pendek. 172 ditambah 261 hasilnya adalah 433. Bagaimana ini pemerolehannya? 2 tambah 1 yang satuan ditulis di bawahnya sama dengan 3.
7 tambah 6 yang bagian puluhan hasilnya kan 13, ditulis 3, nyimpan 1 ditulis di atasnya kecil itu ya. Kemudian 1 di tempat ratusan ditambah 2 sama dengan 3, ditambah simpanannya yang kecil tadi 1 menjadi 4, hasilnya adalah 433. Itu penjelasan tentang penjumlahan pada bilangan cacah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.